Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Pratama, absen 11 kelas 10H. Saya akan menjelaskan tentang bakteri. Yang pertama, pengertian bakteri. Bakteri adalah makhluk hidup mikroskopis bersel satu uniseluler yang tidak memiliki membran inti sejati prokariot. Mereka bisa hidup di mana saja, mulai dari tanah, air, udara, bahkan itu makhluk hidup termasuk manusia. Beberapa bakteri hidup secara menguntungkan simbiotik dan ada juga yang merugikan patogen. Yang kedua, struktur bakteri. Struktur bakteri sederhana tapi lengkap untuk bertahan hidup. Yang pertama, dinding sel melindungi dan menjaga bentuk bakteri. Yang kedua, membran plasma mengatur keluar masuknya zat. Yang ketiga, sitoplasma, cairan tempat berlangsungnya reaksi kimia. Keempat, ribosom, tempat pembentukan protein. Yang ketiga, nukleotida DNA menyimpan informasi genetik. Yang plasmid, DNA tambahan bisa berisi gen ketahanan antibiotik. Kapsul, lapisan pelindung tambahan dari sistem imun. Flagella, alat gerak. Pili atau fimbriae menempel pada permukaan lain atau membantu pertukaran DNA antar bakteri. Yang ketiga, ukuran bakteri. Rata-rata ukuran bakteri adalah 0,5 sampai 5 mikrometer. Contohnya, Escherichia coli panjangnya sekitar 2 mikrometer, Staphylococcus aureus diameternya sekitar 1 mikrometer. Karena sangat kecil, bakteri hanya bisa dilihat menggunakan alat mikroskop cahaya atau elektron. Yang keempat, klasifikasi atau jenis-jenis bakteri berdasarkan bentuknya. Bakteri dibedakan menjadi kokus bulat, contoh Staphylococcus pneumonia. Basil batang, contohnya Escherichia coli. Spirillum spiral, contohnya Spirillum volutan. Vibrio coma, contoh Vibrio cholera. Selain itu, ada juga pengelompokan berdasarkan cara hidup. Aerob butuh oksigen dan anaerob tidak butuh oksigen. Cara memperoleh makanan: heterotrof dari makhluk lain dan autotrof membuat makanan sendiri seperti lewat fotosintesis atau kemosistensi. 5. Peranan atau manfaat bakteri. Tidak semua bakteri jahat, banyak yang sangat bermanfaat di bidang pangan. Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus digunakan untuk membuat yogurt dan keju. Acetobacter aceti untuk membuat cuka. Bidang pertanian, Rhizobium espes hidup di akar tanaman kacangan mengikat nitrogen dari udara. Azotobacter spesies juga membantu menyuburkan tanah. Bidang kesehatan, ada Lactobacillus acidophilus membantu pencernaan dalam usus manusia. Streptomyces spesies menghasilkan antibiotik seperti streptomycin dan tetrasiklin. Bidang industri, Clostridium acetobuatesylicum digunakan dalam pembuatan etanol dan aseton. Yang keenam, bakteri yang merugikan. Namun yang ada juga bakteri yang menyebabkan penyakit. Contohnya Mycobacterium tuberculosis, penyakit TBC, Vibrio cholerae, kolera, Salmonella typhus, Clostridium tetani, tetanus, Drosera gonorrhoeae, gonero. Selain menyebabkan penyakit, bakteri juga bisa merusak makanan, pembusukan, dan mencemari air. Nah, yang kesimpulannya, bakteri adalah makhluk hidup kecil yang perannya sangat besar. Ada yang membawa penyakit, tapi banyak juga yang membantu kehidupan manusia di bidang kesehatan, pangan, dan pertanian. Jadi, tidak semua bakteri harus ditakuti dan disegani. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.